Jumpa kembali di MDT Journey is Vision of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema pengusaha dan orang karir sangat efektif untuk menjadi alat keselamatan yang Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi kita teman-teman sebagai pengusaha, sebagai orang-orang di karir, ada di marketplace dan dunia sekuler, seharusnya teman-teman bisa menjadi alat yang lebih efektif bagi Tuhan teman-teman dibanding rohaniawan atau mentor rohani. Saya kadang-kadang simak sih teman-teman masalah rohaniawan di tempat ibadah, atau mungkin juga ada mentor rohani yang membuat komunitas-komunitas kecil gitu untuk bagaimana menjadi alat Tuhan juga kan. Tapi kan dalam prakteknya teman-teman yang namanya rohaniawan atau mentor rohani itu ya bicara bagaimana umumnya mengajarkan teori-teori rohani teman-teman yang bicara teologi gitu. Nah, adapun untuk mengajarkan bisa melalui rohaniawan atau mentor rohani. Tapi waktu melakukan firman Tuhan teman-teman, rohaniawan dan mentor rohani itu tidak ada kekuatan apa-apa teman-teman untuk bisa membantu si jemaat atau umatnya atau kita-kitanya itu gitu ya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Yang bisa melakukan firman Tuhan itu ada kekuatan membantu melakukan firman Tuhan hanya dari Tuhan sendiri teman-teman. Harus melalui roh yang ada di dalam Tuhan gitu. Roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita ditaruh di dalam roh kita gitu. Nah, roh Tuhan ini teman-teman adalah sebagai kuasa yang dari Tuhan untuk dapat kita mampu mengerti firman Tuhan gitu. Apa yang Tuhan perintah peraturkan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, dan juga kita jadi punya kemampuan teman untuk berani melakukan firman Tuhan gitu. Jadi tugas rohaniawan dan mentor rohani itu sebenarnya kalau menurut saya sebatas yang mengajarkan teori rohani aja teman-teman. Tapi yang disayangkan itu banyak sekali rohaniawan atau mentor rohani yang hanya melayani umat atau jemaat ya itu saja teman-teman. Dari mulai si jemaat itu muda, rohaniawan dan mentor rohani juga muda, sampai tua, sampai meninggalnya, isinya cuma kontak antara itu aja teman-teman. Nah, yang saya khawatirkan kalau terjadi sedemikian rupa, yang mentor rohani dan rohaniawan terhadap umat jemaat tidak ganti-ganti orang, ya akhirnya apa yang mau dibahas gitu. Sedangkan rohaniawan dan mentor rohani, dia sudah sibuk dalam keseharian itu bagaimana mengajarkan teori-teori firman Tuhan. Dia tidak bisa ya yang namanya rohaniawan dan mentor rohani banyak cerita kesaksian hidupnya gitu. Karena sehari-hari sudah habis waktunya untuk mengajarkan teori firman Tuhan. Sedangkan kita jemaat dan umatnya yang diajar, kita kan tidak tiap hari belajar atau mengajarkan teori firman Tuhan. Dalam keseharian kita kan kita praktekkan benar. Praktekkan firman Tuhan itu di dalam aktiviti hidup kita gitu. Kalau saya sebagai pengusaha atau teman-teman sebagai orang karir, ya otomatis kan kita praktekkan firman Tuhan di dalam saya sebagai pengusaha dan teman-teman sebagai orang karir gitu. Nah, otomatis sebenarnya apa yang terjadi di lapangan, di marketplace dan dunia sekuler itu akan jauh lebih banyak teman-teman. Ya, kita bisa bersaksi, kita bisa beritakan firman Tuhan ya akan apa yang terjadi dalam keseharian hidup kita bersama Tuhan menjadi pengusaha atau orang karir. Begitupun juga firman-firman dasar waktu kita melakukan firman Tuhan itu kan harus ada dasar firmannya teman-teman. Nah, ini akan jadi efektif, maksud saya begitu teman-teman. Jadi dan juga kalau kita bicara bagaimana kita menjadi alat Tuhan yang efektif itu adalah bagaimana ya Tuhan inginkan, firman Tuhan inginkan, bukan kita bagaimana menjaga. Kalau diumpamakan Tuhan kan ada firman yang mengatakan bahwa 99 ekor domba gitu. Ya kita bukan tugasnya hanya menjaga domba-domba yang sudah dalam kebenaran ini, tapi justru tugas kita adalah bagaimana mencari teman-teman, mencari domba yang hilang itu gitu. Nah, ini nanti saya coba ceritakan di kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, dan juga saya sambung lagi teman-teman di kitab Yakobus pasal 1 ayat 11 sampai 27. Nah, ini sebelum kita masuk ke draft teman-teman, cuma saya baca dulu aja Lukas 19 teman-teman. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 teman-teman. Ini judul perikopnya itu Zakheus gitu. Zakheus itu kepala pemungut cukai yang tidak
tadinya tidak mengenal-mengerti akan Tuhan, tidak mengenal-mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Jadi Zakheus itu bukan pengikut Tuhan Allah gitu. Jadi Zakheus itu mendengar gitu banyak cerita dari teman-temannya mungkin, atau dari saudaranya gitu, dari keluarganya. Yang jelas Zakheus jadi sudah pernah mendengar ya apa yang diberitakan tentang kebenaran hidup oleh yang dari Tuhan Allah itu, teman, dari firman Tuhan itu. Nah, ini saya coba bacakan. Nabi Isa masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, ini karena pemungut cukai itu zaman itu kaya sekali, teman-teman. Jadi memang Zakheus itu kaya gitu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Nabi Isa itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, ini kalau kita simak ayat 3, teman-teman. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Nabi Isa itu. Berarti Zakheus itu pernah mendengar, teman-teman. Apa sih Nabi Isa itu? Apa sih pengajaran yang Nabi Isa sampaikan gitu kepada teman-temannya, keluarganya itu. Jadi bukan Zakheus itu tidak mengenal yang namanya Nabi Isa sama sekali. Zakheus itu tidak pernah ketemu Nabi Isa, iya gitu. Tapi dia pernah mendengar kebenaran ya perintah peraturan yang dia lontarkan melalui firman Tuhannya Nabi Isa tersebut, teman-teman. Jadi secara physically Zakheus tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa, tapi kalau bicara pengajarannya mungkin diduga sudah memang sering mendengar gitu. Makanya dia tahu ya ada Nabi Isa dan dia tergerak gitu loh. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Nabi Isa yang akan lewat di situ. Karena Zakheus itu fisiknya pendek, jadi dia tidak bisa melihat, terhalang oleh orang-orang. Akhirnya dia coba berusaha naik ke pohon ara, teman. Ada di jalan yang akan dilintasi oleh Nabi Isa itu, dia naik ke pohon itu gitu supaya bisa melihat Nabi Isa. Ketika Nabi Isa sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, karena Nabi Isa ini digerakkan oleh Roh Tuhan, sehingga Nabi Isa bisa, meskipun tidak mengenal Zakheus gitu, karena Nabi Isa digerakkan oleh Roh Tuhan, ya akhirnya Nabi Isa menengok ke atas dan mengundang Zakheus begitu. "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Itu kalau bukan karena Roh Tuhan, Nabi Isa bagaimana bisa tahu bahwa Zakheus lagi melihat Nabi Isa dari pohon ara gitu, dari atas pohon ara gitu. Tapi karena digerakkan oleh Roh Tuhan, makanya Nabi Isa jadi bisa tahu bahwa Roh Tuhan menggerakkan ada Zakheus di atas pohon dan disuruh dipanggil bahwa dia Nabi Isa akan makan di tempatnya Zakheus gitu, menumpang di rumahnya Zakheus gitu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Nabi Isa dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, ini orang-orang dunia tidak suka, teman-teman, karena tahu bahwa Zakheus itu sebagai kepala pemungut cukai itu dibenci oleh masyarakat waktu itu gitu ya. Jadi dianggapnya waktu Nabi Isa katakan seperti itu, ya banyak orang dunia yang protes, teman-teman. Ini udah tahu Zakheus kepala pemungut cukai nggak bener gitu, tukang nyiksa orang, tukang maksa orang, tapi kok dia mau minum di rumahnya Zakheus gitu. Jadi protes, mereka ini dalam hati pada protes, teman-teman. Kok maunya menumpang di rumah orang yang berdosa gitu. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Nabi Isa, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang keperas dari seorang akan kau kembalikan 4 kali lipat." Nah, ini iman seperti Zakheus ini, teman-teman, yang iman yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, oleh firman Tuhan itu. Jadi bagaimana tidak cuma cukup kita percaya Tuhan Allah, kita percaya firman Tuhan Allah tanpa melakukan apa-apa. Zakheus itu ya begitu disapa oleh Nabi Isa aja gitu ya. Ya udah ya Nabi Isa yang akan menyampaikan firman Tuhan ini sudah langsung tunduk, teman-teman. Tunduk dan berbuat, teman-teman, bertindak gitu. Dengan apa? Ya dengan bernasar, dengan berjanji bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini nasarnya Zakheus seperti itu, teman-teman.
Nah, terus kata Nabi Isa kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun ya anak Abraham. Jadi kalau secara darah gitu, gen, ya memang Zakheus itu orang Yahudi, jadi memang sedara dengan Abraham. Tapi kalau kita kan bukan, teman. Kita itu kan bukan sedara dengan Abraham, bukan orang Yahudi. Jadi ya kita ini dalam rohani gitu. Ya kita anaknya Abraham juga gitu, tapi dalam hal rohani, bukan dalam hal fisik atau apa DNA kitanya gitu, memang ke bawah Yahudi kan bukan, kita bukan Yahudi gitu. Jadi intinya kita sih cuman karena rohani ada, jadi kita jadi disamakan dengan Nabi Abraham gitu. Sebab anak Mesih datang, firman Tuhan datang, Nabi Isa datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ini tugas utamanya Nabi Isa pun, ya dia itu datang ke dunia ini ya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, bukan yang tidak hilang, teman, bukan yang sudah sedang baik-baik atau sedang benar-benar gitu. Jadi memang tugas utama kita adalah bagaimana mencari yang hilang, teman. Bagaimana mencari orang yang belum mengenal kebenaran. Itu tugasnya kita, teman-teman. Dan kembali lagi, ya kita kebenaran sebagai pengusaha dan orang-orang karir adanya di marketplace, di dunia sekuler, seharusnya kita itu bisa banyak bercerita gitu tentang kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan firman Tuhan, karena kita setiap hari menghadapi hal-hal yang selalu berubah, teman-teman. Beda dengan mentor rohani atau rohaniawan yang standby di tempat ibadah atau di komunitas. Mereka tiap hari harus mengajar teori gitu kepada umat jemaatnya. Bagaimana dia bisa mengalami pengalaman ya hidup dengan melakukan firman itu tidak ada, teman-teman. Ya mereka cuma dengan talenta Tuhan beri untuk mengajarkan teori-teori rohani yang bicara secara teologi. Nah, kita yang diajar itu, yang mempraktekkan di lapangan, harusnya bukan dengan mentor rohani atau harus dengan bermanja-manja ria kepada rohaniawan. Ya kita ini harusnya bagaimana caranya mendekatkan diri gitu, menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, teman-teman. Apabila kita sudah mampu mengenal firman Tuhan lebih dalam, apabila kita mampu mengerti firman Tuhan, apabila kita mampu mengerti bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, ada roh kita sendiri, tidak terdiri cuma tubuh dan jiwa saja, tapi ada roh gitu di dalam kita. Kita tahu bahwa ada roh Tuhan gitu yang Tuhan berikan kepada kita di dalam roh kita, dan kita menghidupkan roh Tuhan, otomatis ya kita akan mendapatkan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, teman-teman. Kita punya kemampuan untuk berani melakukan firman Tuhan apabila kita menghidupkan roh Tuhan. Nah, ini berarti kesimpulannya, yang bisa melakukan firman Tuhan itu bagi pengusaha dan orang karir, bagi orang-orang yang di marketplace atau di dunia sekuler, bukan karena dorongan dari mentor rohani atau rohaniawan, tapi lebih dari ya roh Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing itu, teman-teman. Ya itu yang maksudnya firman Tuhan itu ya apa? Kita akan menjadi kita tugasnya di marketplace di dunia sekuler itu adalah mencari dan menyelamatkan orang-orang yang belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan, teman. Nah, ini ya kita ajarkan dalam bentuknya bukan mengajar teori rohani, bukan mengajar teologi, tapi kita mengajarkan ya lewat memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Jadi di dalam Tuhan dengan dasar firman Tuhan, dan ya ada kekuatan yang tadi roh Tuhan tadi, teman-teman. Jadi harus melibatkan seperti itu, teman-teman. Ini saya sudah baca di kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Nah, saya sambung aja, teman-teman, dengan kitab Yakobus pasal 1, teman-teman. Kitab Yakobus pasal 1 mulai ayatnya 19 sampai 27, teman-teman. Nah, ini judul periklopnya, teman-teman. Pendengar atau pelaku firman. Judul periklopnya itu, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi di sini dikatakan di ayat 21 teman-teman, bahwa firman Tuhan itu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita teman-teman. Jiwa kita itu kan pikiran, perasaan, kehendak kita teman-teman. Tanpa ada firman Tuhan, nanti takutnya teman-teman, pikiran, perasaan, kehendak kita itu ya akhirnya terbawa dengan pola-pola duniawi teman-teman. Sedangkan pola duniawi itu tidak menyelamatkan teman-teman. Jadi satu-satunya jalan apabila kita mau selamat ya bagaimana caranya firman Tuhan membimbing kita untuk merubah jiwa kita yang menjadi hidup dengan apa yang Tuhan rancang kehendaki sesuai firman Tuhan, ya perintah peraturan firman Tuhan, dan juga ya sesuai dengan jiwanya Tuhan gitu, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Jadi ini dicamkan seperti itu teman-teman, bahwa ya kita itu sebab arah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman gitu, firman yang tertanam di dalam hati kita yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita gitu. Tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah ini yang tadi saya singgung di itu teman-teman. Jadi kalau kita sebagai umat atau jemaat gitu menerima pengajaran dari rohaniawan atau mentor rohani, jangan cuma sekedar tiap hari cuma sekedar mendengar firman Tuhan aja tanpa melakukan teman-teman. Karena firman Tuhan itu akan efektif apabila dilakukan. Apabila tidak dilakukan hanya mendengar saja, ya tidak akan efektif teman. Itu akan jadi seperti dongeng aja gitu, kayak cerita teori-teori aja gitu. Tapi kita nggak praktekkan. Firman Tuhan itu hidup teman. Jadi harus dipraktekkan dalam hidup kita gitu. Nah kalau tidak mempraktekkan hidup itu, firman Tuhan katakan ya tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau firman Tuhan malah katakan seperti itu teman. Apabila kita hanya mendengar seumur hidup kita hanya mendengar firman Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan, itu sama aja menipu diri sendiri, katanya begitu teman-teman. Dan yang lebih konyol lagi kalau seandainya mentor rohani dan rohaniawan tidak mengarahkan jemaat atau umatnya itu untuk melakukan firman Tuhan. Ya, resiko melakukan firman Tuhan bisa-bisa mentor rohani dan rohaniawan kehilangan umat dan jemaatnya loh. Karena mereka akan proaktif sendiri, jemaat-jemaat dan umat ini ya akan proaktif sendiri, ya bagaimana melakukan firman bersama roh Tuhan, bukan bersama rohnya si mentor rohani atau rohnya si rohaniawan gitu. Teorinya harusnya seperti itu teman-teman. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin gitu. Jadi di ayat 23 diumpamakan begitu. Jadi kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukan, itu sama aja kalau kita ngaca di cermin gitu teman-teman. Ya, baru saja memandang diri kita, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nggak tahu dalam prakteknya begitu nggak? Kalau kita lihat cermin, apakah begitu kita buang muka, apa kita juga sudah lupa gitu dengan muka kita? Kalau firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Coba teman-teman nanti coba di rumah gitu, cari cermin, lihat apa benar nggak. Kalau sudah tahu kita buang muka, langsung udah nggak inget gitu, muka kita kayak apa tuh udah nggak inget gitu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah ini di ayat 25 teman ditegaskan gitu, bahwa apabila kita sudah mendengar firman Tuhan, ya harus langsung melakukannya teman-teman. Tidak bisa tidak melakukannya, harus melakukannya gitu. Kalau tidak melakukannya ya akhirnya sia-sia gitu. Ya, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, jadi bukan cuma sekedar mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya gitu. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah waktu kita melakukan firman teman-teman, kita baru bisa bersaksi, karena waktu kita melakukan firman Tuhan tidak pernah bisa lupa teman-teman, karena kita melakukan. Tapi kalau sekedar teori kita bisa lupa teman-teman. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan itu ya berarti benar-benar firman Tuhan itu hidup gitu, hidup di dalam ya kejadian kehidupan kita yang kita lakukan itu teman-teman. Nah ini yang kadang tidak bisa mudah lupa gitu.
kita bisa bersaksi ke teman-teman, ke keluarga kita, ya lewat apa yang sudah kita lakukan, melakukan firman dalam hidup kita itu, teman-teman. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini kalau cerita tugas untuk orang lain begitu. Tapi kalau kita menyimak ayat 26, teman-teman, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Ini dalam prakteknya, teman-teman, saya coba susahnya ampun, teman. Jadi isinya kita bisa memarahin diri kita sendiri gitu, ya kita bisa memarahin orang lain gitu, kita bisa mengata-katain diri kita sendiri, kita juga bisa mengata-katai orang lain. Nah, tapi kalau firman Tuhan katakan di sini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, jadi apabila kita benar-benar taat gitu ya, taat, percaya dan mengasihi Tuhan, berarti ya kita bertindak melakukan firman Tuhan, ya tapi tidak mengekang lidahnya, maksudnya ngomelin diri sendiri, ngomelin orang lain gitu. Ya ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang saya juga sering alami, teman-teman, sering banget gitu. Jadi ya susah lah. Ya kalau kita mau hidup benar itu benar-benar kalau tanpa ada kekuatan Roh Tuhan yang menjadi kekuatan kita gitu untuk melakukan firman Tuhan itu tidak mudah, teman-teman. Karena memang karakter kita dasarnya adalah ya orang-orang dunia ini, teman-teman. Jadi memang nggak mudah, teman-teman, untuk bisa benar-benar melakukan firman yang seperti Tuhan perhatikan dan kehendaki. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di dua kitab ya, kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10 dan kitab Yakobus pasal 1 ayat 19-27. Nah, ini saya coba masuk ke draft aja, teman-teman. Siapa tahu sharingnya bisa lebih kena gitu. Ini saya tulis, teman-teman, judulnya kan pengusaha dan orang karir sangat efektif untuk jadi alat keselamatan yang Tuhan kehendaki. Yang tadi saya udah jelaskan bahwa karena kita adanya di marketplace, ada di sekuler, harusnya kita ini banyak punya peluang, teman-teman, untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada keluarga dan teman-teman kita, teman-teman, dibanding si mentor rohani atau rohaniawan yang cuman standby di komunitas atau standby di rumah ibadah saja, teman-teman. Nah, ini yang maksud saya, kita ini mumpung ada di marketplace, ada di dunia sekuler sebagai pengusaha dan karir, kenapa sih kita nggak mau menjadi alat Tuhan yang maksimal gitu? Ya karena kembali lagi, kalau kita memang percaya akan Tuhan Allah, kita percaya kita mengasihi Tuhan Allah, dan kita juga taat kepada Tuhan Allah, harusnya tidak ada alasan kita di marketplace, di dunia sekuler sebagai pengusaha dan orang karir itu ya tidak melakukan yaitu perintah peraturnya, bagaimana untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang di dunia ini, teman-teman. Karena pasar kita sebagai orang marketplace, dunia sekuler, sebagai pengusaha dan orang karir, itu pasarnya itu tersedia, teman-teman. Ya karena kita tiap hari bergaul dengan ya dunia gitu, ya orang-orang dunia, orang-orang yang masih beragama tapi berkeyakinan, karena ya tidak mengerti akan pribadi Tuhan Allah secara dalam, tidak mengerti akan firman Tuhan secara dalam gitu. Yaitu orang berkeyakinan, padahal sudah beragama, tapi seperti itu. Nah, kita sebagai pengusaha dan orang-orang di karir di marketplace atau di sekitar ini, peluang kita ketemu dengan mereka ini banyak sekali, teman-teman. Dan kita harus mencari mereka dan kita harus menyelamatkan mereka dengan cara yang begitu gitu. Bagaimana ya kita memberitakan kesaksian tentang hidup kita bersama Tuhan dan juga terkait dengan firman Tuhan. Ya sampai cerita bahwa harus hidupkan Roh Tuhan, harus menguasai firman Tuhan, baru bisa mengerti apa yang jiwa Tuhan pikirkan, perasaan dan kehendaki. Kita juga baru mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang kita harus ceritakan terus kepada ya mereka-mereka ini, teman-teman. Firman Tuhan katakan mereka ini kalau sama sekali tidak dicari, tidak diberikan, kita tidak menjadi alat Tuhan untuk bisa menyelamatkan mereka. Nah, ini jadi siapa gitu? Siapa yang bisa bertugas untuk
mencari dan menyelamatkan mereka. Ya kalau kita bebankan kepada mentor rohani atau rohaniawan, sepertinya kan tidak fair ya teman-teman. Toh mereka rohaniawan dan mentor rohani itu kan sudah sangat sibuk teman-teman, sangat sibuk dengan teori-teori rohani. Nah mestinya mentor rohani dan rohaniawan itu bukan mengkungkungi melarang jemaat umatnya untuk melakukan firman Tuhan keluar gitu ya, hanya untuk dilingkupi sendiri, dirangkul sendiri. Rasanya si mentor rohani dan rohaniawan itu juga salah teman-teman. Harusnya tugasnya mentor rohani dan rohani itu ya menjadikan ya si jemaat dan umat itu sebagai ya alat-alat Tuhan di dunia ini, di dunia sekuler ini, di marketplace ini teman-teman. Harusnya mentor rohani itu dengan konsekuensi mentor rohani dan rohani akan kehilangan umat dan jemaatnya teman, karena umat dan jemaatnya akan lebih proaktif untuk yang menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan kesaksian. Ya, tapi memang harus begitu teman-teman. Jadi nanti di cerita yang yang cerita Nabi Isa gitu lebih memilih menyelamatkan satu ekor domba yang terhilang dibanding 99 yang dalam kondisi sudah bertobat gitu. Ya memang seperti itu gitu. Jadi tugas kita ya bagaimana mencari orang yang masih belum bertobat gitu ya. Nah itu yang kita mesti cari gitu. Jadi kembali lagi firman kitab Lukas pasal 19 ayat 10 teman-teman. Sebab Nabi Isa datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Prinsip dasar penyelamatan yang dari Tuhan adalah menyelamatkan orang-orang yang terhilang teman-teman. Jadi kembali lagi di sini kan dinyatakan di kitab Lukas pasal 19 ayat 10 bahwa yaitu kita ini tugasnya menjadi alat Tuhan adalah untuk menyelamatkan orang-orang dari hilang. Yang menyelamatkan orang-orang terhilang itu adalah bagaimana gitu ya kita memberitakan kesaksian hidup kita bahwa hidup yang benar itu adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Itu yang paling inti itu teman-teman. Tapi begitu nanti memperdalam gitu ya bagaimana istilahnya firman Tuhan ini, ya kembali lagi kita butuh mau mengenal firman Tuhan, tapi kita juga butuh mampu mengenal firman Tuhan agar kita mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah ini kaitannya kan nanti kalau sudah lebih dalam akan begitu. Firman Tuhan itu tanpa dengan dihidupkan oleh Roh Tuhan, ya firman Tuhan itu akan menjadi bentuk hukum saja teman-teman, bentuk teori-teori aja, bentuk logos saja. Tapi begitu Roh Tuhan dihidupkan, firman Tuhan itu akan berubah dari logos itu menjadi rema teman-teman. Jadi ada kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan tersebut, yaitu disebutnya rema teman-teman. Nah ini yang kita harus berjuang bagaimana tidak cuma sekedar memiliki kedalaman, mau memiliki kedalaman akan firman Tuhan saja, tapi juga kita harus mampu mengerti akan firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, untuk bicara mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, yang butuh Roh Tuhan dihidupkan teman-teman. Tidak cuma cukup firman Tuhan saja. Kalau firman Tuhan saja dengan jiwa kita, ya cuma bisanya bentuknya logos teman-teman. Memang lebih baik sih dibanding orang dunia atau orang yang berkeyakinan tidak mengenal firman sama sekali gitu. Ya, tapi kalau kita bicara keinginan Tuhan apa? Ya keinginan Tuhan itu tidak cuma sekedar melakukan firman Tuhan, tapi kita juga mengajarkan firman Tuhan lewat, ya karena kita di marketplace dunia sekuler, lewat memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi saksi hidup firman yang hidup gitu ya kepada ya teman-teman keluarga kita dan teman-teman di marketplace dan di dunia sekuler itu teman-teman, ya dengan cara yang menjadi alat Tuhan yang bersaksi gitu apa yang terjadi dalam hidup kita bersama Tuhan dan apa yang terkait dengan firman Tuhan dalam hidup kita gitu. Jadi intinya gitu teman-teman, kita ditugaskan Tuhan itu adalah menyelamatkan orang-orang yang terhilang gitu. Tidak beda dengan kitab Lukas pasal 15 ayat 7 teman-teman. Bunyinya, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena ada satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, dari pola pikir rohani teman-teman, dari pola pikir Tuhan, dari pola pikir sorga gitu. Ya seperti itu teman-teman. Sorga itu dengan isinya akan sangat berbahagia apabila hanya ada satu orang loh, hanya satu orang yang berdosa itu berbalik dan bertobat gitu. Ya,
dibanding sukacita yang ada 99 orang yang memang sudah mengalami pertobatan, teman-teman. Jadi kuncinya kan yang namanya firman Tuhan, yang namanya Tuhan Allah, yang namanya surga itu ya sangat menghendaki bagaimana kita ini ditugaskan mencari orang dan menyelamatkan orang tersebut, teman-teman. Kuncinya itu, teman-teman. Tapi kalau kita lihat sampai ini hari, yang saya khawatir itu bukan itu loh terjadi. Ya, saya kadang-kadang perhatikan yang namanya mentor rohani saya, banyak sekali teman-teman mentor rohani saya, dan juga saya kenal banyak sekali rohaniawan. Kok yang saya perhatikan tidak mentor rohani, tidak rohaniawan, ya dari mulai muda ketemu jemaat dan umatnya muda, sampai yang namanya mentor rohani itu tua, ya si rohaniawan itu tua, bahkan sampai umatnya juga menjadi tua, teman-teman, tapi tidak berubah-ubah gitu. Nah, terus bagaimana gitu? Ya bagaimana menjadi mentor rohani dan rohaniawan yang efektif menjadi alat Tuhan? Harusnya kan mereka gitu yang namanya mentor rohani dan rohaniawan juga mendorong kan, memberikan pengertian, pengenalan dan pengertian kepada jemaat dan umatnya ya untuk bisa seperti itu loh ya, bahwa firman Tuhan, bahwa Tuhan Allah, bahwa surga itu menghendaki ya jemaat umat ini ya mencari orang-orang yang hilang untuk bisa diselamatkan gitu. Nah, ini mestinya kan didikan teorinya seperti itu, tapi berujung bagaimana orang tidak cuma mendengar firman Tuhan, tidak mendengar pengajaran firman Tuhan saja, tapi melakukan firman Tuhan. Nah, waktu melakukan firman Tuhan, teman-teman, kekuatan mentor rohani dan rohani itu tidak ada, teman. Yang ada itu adalah kekuatan Roh Kudus gitu, Roh Tuhan, Roh kebenaran. Kalau teman-teman di Muslim katakan nur gitu, itu kekuatan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, waktu kita mampu melakukan firman Tuhan, akhirnya dari hasil melakukan firman itu menjadi satu kesaksian, teman-teman. Nih, bahwa saya ngalamin begini. Nah, berarti kan mengalami hidup bersama Tuhan dan juga di cross check dengan firman Tuhan yang terjadi, teman-teman. Itu loh, itu yang disebut memberitakan kebenaran firman Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Itu identik harganya, tidak beda dengan mengajarkan si mentor rohani dan rohaniawan mengajarkan teori-teori firman Tuhan. Cuman karena kita di marketplace dan dunia sekuler, maka bentuk pengajaran itu bukan teori rohani, tapi sudah lebih ke arah ya bagaimana gitu memberitakan kesaksian hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu yang paling inti, teman-teman. Ini penyelamatan Tuhan adalah kita harus mencari yang akan kita selamatkan, bukan hanya tinggal diam seumur hidup kita, hanya mengajarkan firman kepada keluarga dan teman-teman yang selalu sama gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan, jadi kenapa saya mau buat vlog ini gitu, teman-teman. Ya karena kembali lagi, teman-teman, kalau saya terus cuma ceritanya di komunitas antar teman-teman rohani saya, terus buat apa gitu, kan tidak akan efektif, teman-teman. Jadi saya coba berjuang untuk melangkah lebih, lepas disukain atau tidak disukai gitu. Ya saya kurang peduli itu. Saya kalau sudah bicara melakukan firman Tuhan itu ya sudah lebih egois, teman-teman. Saya tidak peduli. Yang penting Tuhan senang tidak. Saya melakukan firman Tuhan nggak sesuai perintah-perintah firman Tuhan itu. Masalah nanti keluarga saya atau teman saya senang nggak senang, saya kadang-kadang tidak terlalu lihat itu, teman-teman. Jadi saya lebih ngelihat bagaimana saya mau lebih percaya kepada Tuhan, saya lebih mau mengasihi Tuhan, saya lebih mau mentaati Tuhan dengan benar-benar melakukan firman Tuhan. Ya, ini menjadi alat Tuhan yang memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian hidup saya bersama Tuhan dan juga firman Tuhan gitu. Ya ini yang saya lakukan ini, teman-teman. Meskipun kalau lihat sampai hari ini ya sebenarnya saya lagi apa-apaan gitu. Kalau bicara dari sisi rasio, kadang-kadang saya juga sering berdoa ke Tuhan, Tuhan apa tidak berhenti saja, teman? Apakah memang begini berguna, Tuhan, bahwa men-sharingkan apa yang terjadi dalam hidup saya itu ada gunanya gitu, baik dalam bentuk tertulis gitu, baik dalam dari sejak SMS pakai layar itu dari zamannya BlackBerry, teman-teman. Saya coba bikin sehari satu layar itu, ya saya tidak mengerti berguna atau tidak berguna, tapi saya tetap kirim ke ratusan orang gitu ya. SMS juga sama, sampai habisnya juga lumayan, teman-teman, jutaan rupiah per bulannya gitu. Saya juga kirim sampai ke zaman WA yang gratis, teman-teman, cuma pakai kuota aja bisa kirim ke ratusan orang juga. Ya memang kembali lagi ya
tidak dipungkiri secara rasio. Saya sering berdoa untuk minta berhenti teman-teman mengirimkan hal-hal seperti ini gitu. Tapi bukannya berhenti mengirimkan satu layar inspirasi gitu ya, tapi mulai meningkat lagi teman-teman, mengumpulkan data-data. Kalau yang satu layar itu ya saya cuma singkat aja, saya juga bikin di vlog yang cuma 1 minute to better life yang cuma semenit aja, ya semenit 2 menit lah kadang-kadang teman. Dan juga saya membuat yang agak panjang itu bagaimana menggabungkan inspirasi saya tertulis dengan inspirasi beberapa teman saya yang murni gitu, yang mendapatkan inspirasi murni. Saya juga coba buat juga programnya, berarti di situ ada MTT, nama apa inisial saya dan friends gitu dengan teman-teman rohani saya, ya inspirasi gitu. Saya buat itu kurang lebih durasinya sekitar 5-10 menit. Dan yang paling lama yang ini teman-teman, bikin vlog ini inspiration of life ya saya, ya apa yang saya alamin ya dengan cerita seperti ini teman-teman. Nggak ngerti loh, mungkin teman-teman ada yang bosen kali mendengarkan saya men-sharingkan seperti ini. Tapi juga ada beberapa teman yang kalau saya nggak ngirim ngomel-ngomel gitu, kenapa nggak ngirim katanya. Nah saya bilang ya kalau saya ngirim juga belum tentu orang mau nonton gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, ya ini kan urusannya pribadi saya dengan Tuhan gitu. Jadi saya coba belajar, kalau saya percaya Tuhan ya saya coba gitu bagaimana untuk mencari teman-teman saya yang hilang untuk dapat diselamatkan Tuhan. Saya sebagai alatnya gitu. Nah ini dengan cara seperti ini teman-teman. Lepas nanti berguna atau tidak berguna bagi keluarga dan teman saya. Tapi kalau buat saya pribadi, ya saya belajar percaya Tuhan untuk bagaimana saya bertindak. Percaya saya lewat apa tindakan dengan melakukan firman Tuhan. Saya juga lebih belajar untuk lebih mengasihi Tuhan dengan ya mau seperti ini. Karena kalau membuat sharing-sharing semacam ini juga belum tentu disukain orang teman-teman. Ya kalau jangankan kita, waktu Nabi Isa aja juga atau rasul-rasulnya juga dibenci kok ya waktu itu. Bahkan kalau Nabi Isa sih malah dibunuh gitu. Ya sama aja lah teman-teman, yang cerita rasul-rasulnya atau yang dipakai oleh Nabi Isa juga tetap aja teman-teman banyak yang mengalami menderita gitu. Jadi ya, memang kalau kita bicara memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, lawan kita bukan manusia, tapi lawan kita roh-roh jahat yang ada di dunia ini yang akan menekan kita, menekan melalui orang dunia dan orang keyakinan yang belum dalam mengenal firman Tuhan, yang belum mampu mengerti firman Tuhan dan belum mampu melakukan firman Tuhan. Yaitu konsekuensinya teman-teman. Melakukan firman Tuhan konsekuensinya seperti itu gitu. Firman dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah ini tadi sudah saya bahas gitu. Jadi kalau kita cuma sekedar setiap saat dari kecil sampai tua sampai meninggal gitu, ya hanya cuma ikut mendengarkan mentor rohani berceloteh, mendengarkan rohaniawan mengajarkan teori-teori rohani gitu. Ya, di sini firman katakan kalau kita tidak melakukan firman itu seperti kita nipu diri sendiri teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan kalau hanya mendengar saja gitu. Yang mendapatkan keselamatan hidup di akhirat yang kekal itu kan orang yang melakukan firman Tuhan teman-teman. Bukan orang yang mengenal firman Tuhan atau orang yang mendengar firman Tuhan gitu. Atau mengerti firman Tuhan itu juga tidak cukup teman-teman. Jadi selain mendengar, mengenal, mengerti, ya harus melakukan. Tuhan akan nilai kita itu dari apakah kita melakukan firman atau tidak, bukan menilai kita dari mengenal firman Tuhan tidak, mengerti firman Tuhan gitu. Ya bukan cuma begitu teman. Atau bahkan mengajarkan firman Tuhan gitu. Bukan itu gitu. Yang dicari itu adalah melakukan firman Tuhan teman. Nah kalau kita mau efektif ya melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam versi ya orang marketplace dan sekuler tadi, dunia sekuler tadi gitu. Nah itu bagus tuh teman-teman. Berarti melakukan firman Tuhan, masuk ke dalam surga, menjadi warga surga gitu. Tapi apabila kita mengajarkan dalam bentuk memberikan firman Tuhan, kita bukan cuma berhenti masuk menjadi warga surga, tapi kita masuk ke dalam ya timnya Tuhan gitu, masuk dalam keluarganya Tuhan di dalam kerajaan surga tersebut teman-teman. Nah ini firman Tuhan ajarkan kita seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman jangan sampai seumur hidup kita itu hanya mendengarkan firman Tuhan
di tempat, di community kita, di mentor rohani kita, atau di tempat ibadah kita, ya, rohaniawan kita gitu, yang hanya mendengarkan itu aja, itu percuma teman-teman. Dan benernya mentor rohani dan rohaniawan juga salah loh kalau membiarkan yang namanya umat dan jemaatnya itu tidak melakukan firman Tuhan dengan menjadi alat Tuhan ke dalam marketplace dan dunia sekuler tersebut. Harusnya berani didorong teman-teman. Meskipun secara rasio, kalau saya kadang-kadang mikir sebagai pengusaha, kalau saya umpamakan mentor rohani juga pengusaha, saya umpamakan rohaniawan juga pengusaha, yaitu mentor rohani dan rohaniawan apabila menginstruksikan atau mendorong umat jemaatnya untuk menjadi proaktif melakukan firman Tuhan dengan memberitakan, yang dikhawatirkan malah komunitasnya jadi makin sedikit orangnya teman-teman. Yang namanya tempat ibadahnya makin sedikit. Kenapa? Karena orangnya pergi semua. Dan sebenarnya kalau kita percaya akan Tuhan, ya kita nggak boleh mentor rohaniawan mikir begitu. Itu urusannya Tuhan gitu. Harusnya seperti itu. Mudah-mudahan yang saya maksud salah teman-teman. Mentor rohani ternyata tidak begitu, rohaniawan ternyata tidak begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi yang saya amati, beberapa teman-teman di mentor rohani dan rohaniawan teman-teman saya kurang lebih ya tidak sadar melakukan itu teman. Dan makin bertambah umur itu hampir tidak melangkah ada perubahan apa-apa gitu. Jadi bolak-balik yang dikatakan cuma teori-teori yang mereka pernah dengar gitu dan disampaikan kepada jemaat umat, ya bolak-balik akhirnya kualitasnya jemaat dan umatnya juga ya cuma gitu-gitu aja teman-teman. Cuma mendengar saja gitu, tidak bisa sampai tergerak untuk melakukan. Jadi tugas rohaniawan atau mentor rohani adalah mengajarkan teori-teori firman. Adapun dalam melakukan firman, ya keluarga dan teman-teman harus menghidupkan roh Tuhannya, bukan mengandalkan menghidupkan si mentor rohani atau rohaniawan suruh mendukung kita, menguatkan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan, minta doa segala macam ke mentor rohani. Itu salah besar teman-teman. Yang mestinya waktu kita melakukan firman Tuhan sudah bukan levelnya mentor rohani dan rohaniawan lagi yang mendampingi kita, tapi yang Tuhannya sendiri gitu, yang melalui roh Tuhannya yang hidup di dalam roh kita, yang menjadi kuasa kita untuk mampu mengerti jiwa Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan, untuk melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu ya, dan juga ya keberanian kita melakukan firman Tuhan teman. Jadi kembali lagi ya hanya roh Tuhan gitu yang membuat kita mampu melakukan firman Tuhan, bukan mentor rohani atau rohaniawan teman. Nah ini yang mesti teman camkan ini gitu, dalam hal mampu mengerti dan juga mampu melakukan firman Tuhan. Jadi roh Tuhan itu yang akan membuat kita mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendaknya si Tuhan, bukan dari jiwa kita, pikiran perasaan kehendak kita, atau bahkan bukan dari jiwanya mentor rohani dan rohaniawan kita teman-teman. Jadi kita mesti hati-hati teman-teman. Yang namanya kita ada jiwanya, pikiran perasaan kehendak kita sendiri ada jiwanya, mentor rohani kita juga ada jiwanya, yang namanya rohaniawan kita juga ada jiwanya. Tapi Tuhan juga ada jiwanya teman-teman. Jadi kita jangan sampai ya kita mengerti firman Tuhan itu karena pengertian dari jiwa kita sendiri, atau jiwanya mentor rohani, atau jiwanya si rohaniawan. Tapi kita harus tahu bahwa ini dari jiwanya Tuhan langsung teman-teman, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Itu yang terbenar teman-teman. Jika kita percaya dan mengasihi serta taat kepada Tuhan, maka kita seharusnya akan menjadi alat Tuhan yang sangat efektif gitu dibanding rohaniawan atau mentor rohani. Karena kita dapat menyaksikan sebagai pelaku firman Tuhan kepada keluarga dan teman-teman di marketplace dan di dunia sekuler yang jauh lebih luas, lebih besar dibanding yaitu ya di dalam komunitasnya mentor rohani atau di dalam tempat ibadahnya si rohani. Berapa sih teman-teman gitu? Ya apakah kalau kita urut di tempat-tempat komunitasnya mentor rohani paling orangnya berapa sih teman? Apa puluhan, belasan orang mungkin, dimulai dari belasan orang sampai puluhan orang sampai ratusan orang gitu kali. Ya mungkin komunitas jarang kali yang sampai ribuan. Nah sebaliknya tempat ibadah teman, apakah ada dari mulai puluhan, ratusan sampai ribuan. Tapi kalau kita di marketplace teman-teman, kan nggak ada batasnya. Dunia sekuler itu nggak ada batasnya, besar sekali gitu. Jadi kita ini ya kembali lagi, apabila kita memang menjadi pelaku firman yang tepat seperti Tuhan rancang kehendaki, jangan-jangan Tuhan juga kasih kita sebagai pengusaha atau sebagai orang karir makin banyak teman-teman, banyak keluarga dan teman-teman yang bisa kita
rengkuh gitu, yang kita bisa raih gitu. Karena Tuhan butuh gitu, butuh bagaimana ceritanya. Selain kita melakukan firman Tuhan untuk keselamatan diri kita sendiri, Tuhan juga butuh bagaimana caranya kita menjadi alat Tuhan untuk bisa ya mencari dan menyelamatkan keluarga dan teman-teman kita itu dimanapun juga gitu. Jadi kalau selama logikanya sih, kalau memang Tuhan lihat kemampuan kita untuk bisa menjadi efektif untuk menjadi pencari dan penyelamat jiwa-jiwa manusia gitu. Ya harusnya Tuhan juga kepengen banget kita makin meluas, makin membesar gitu, baik kita sebagai pengusaha maupun keterlibatan kita sebagai orang karir, teman-teman. Jadi ya Tuhan akan terus menggelembungkan kita gitu, membesarkan kita agar kita makin bisa banyak menyelamatkan ya sampai ke ujung dunia. Tuhan kan pengen seperti itu, teman-teman. Tuhan itu pengen sekali kita mencari dan menyelamatkan orang-orang sampai ke ujung bumi gitu. Ya kalau bicara bahasa sekarangnya ujung bumi ya seluruh dunia mungkin, teman-teman. Ya baik yang mungkin ada di sekitar kota kita ya dicari dan diselamatkan, atau mungkin yang sudah lebih besarnya di Karsidenan mungkin, teman-teman, bukan cuma di kota kita aja tapi satu Karsidenan ya. Kalau memang masih memungkinkan lagi mungkin bisa satu provinsi mungkin, teman-teman ya, bisa juga meningkat satu pulau ya, bisa juga meningkat satu negara gitu ya, bisa nanti terujungnya bisa seluruh dunia, teman-teman, bisa akan menjangkau seperti itu gitu. Nah ini kan kembali lagi tergantung kita. Tapi kalau saya lihat dengan dunia media sosial saat ini gitu, sebenarnya teman-teman ya sebagai pengusaha atau sebagai orang karir sangat efektif, teman-teman, apabila kita bisa menggunakan media sosial itu untuk bisa kepentingan rohani. Jangan sampai media sosial itu hanya dipakai untuk orang-orang dari sisi kepentingan duniawi saja gitu. Kan sayang, teman-teman. Ya mestinya kita Tuhan memberi kesempatan media sosial itu dikembangkan begitu canggihnya dan pesatnya. Ya kenapa gitu? Kita tidak mau memanfaatkan media sosial itu bagi kepentingan rohani, teman-teman. Bagaimana mencari orang-orang, bagaimana menyelamatkan orang-orang ya sebagai alat Tuhan gitu. Ya dalam memberitakan kembali lagi kesaksian firman Tuhan tersebut, teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya gitu. Sehingga ya coba berpikir ulang gitu ya. Apa sih yang kita bisa manfaatkan di zaman modern saat ini, teman-teman. Saya gaptek gitu. Saya tidak menguasai teknologi media sosial, tapi saya berjuang bagaimana caranya ya minimal saya bisa. Kalau saya tidak menggunakan YouTube, teman, bukan saya sok-sokan mau pakai YouTube gitu, bukan saya sok-sokan mau jadi YouTuber, tapi kalau saya tidak memberitakan kesaksian kebenaran hidup saya bersama Tuhan dan firman Tuhan tidak melalui YouTube, itu duplikasi untuk disebarkan medsos saja udah nggak bisa, teman-teman. Ya kalau saya cuma punya bentuknya video gitu, nggak bisa gitu. Jadi mesti dipindah dulu dari bentuk video menjadi bentuknya YouTube gitu. Nah waktu saya udah pindahkan dari bentuk video saya ke YouTube, baru teman-teman dari YouTube ini saya bisa sebarkan sebanyak mungkin. Bahkan ya saya tidak ngerti ya, yang saya sebarkan itu saya nggak ngerti apakah nanti satu saat didengar oleh orang-orang teman-teman saya di provinsi lain, di pulau lain, di negara lain, saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas ya secara video ya, format video saya mesti pindahin dulu ke YouTube baru bisa disebarkan ke mancanegara. Oke teman-teman, see you, bye-bye.